Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang struktur hadis atau unsur-unsur yang harus kita penuhi, unsur-unsur yang harus diungkapkan agar teks yang kita klaim sebagai sebuah hadis itu dapat disimpulkan atau dapat dibuktikan sebagai sebuah hadis. Jadi ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar teks yang kita klaim sebagai sebuah hadis betul-betul dapat dibuktikan sebagai sebuah hadis. Maka dari itu, sebelum kita menjelaskan unsur-unsur tersebut, kita akan mengambil satu sampel contoh sebuah hadis, di mana hadis ini ya pendek ya. Ini hadis pendek yang kita ambil dari Sahih Muslim, tepatnya pada hadis keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari, haddatsana Abu Awana an Abi Hasim an Abi Saleh an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Muslim. Imam Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari, telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Abi Hasim, dari Abi Saleh, dari Abi Hurairah. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya, siapa yang mendustakan diriku, kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siaplah karena dia sudah punya tempat, dia sudah dikaplingkan sebuah tempat di neraka. Jadi siap-siap saja. Jadi ini hadis kemudian diambil daripada kitab Sahih Muslim, dan inilah contoh hadis yang kemudian lengkap dari semua unsur-unsur yang akan dibuktikan, karena di sini sudah terdapat ada unsur sanad, juga ada unsur matan. Oke, unsur yang pertama yang kemudian harus kita buktikan bahwasanya teks itu sebuah hadis. Jadi hadis itu harus dibuktikan. Yang pertama kali tentu saja adalah sanadnya. Sanad itu apa? Sanad secara bahasa sendiri adalah sandaran. Jadi sanad itu kan bahasa Arab. Jadi secara bahasa teksnya itu adalah sandaran, atau bisa juga diartikan sesuatu yang dapat dipegangi atau dapat dipercayai. Tetapi dalam hal ini, dalam pembahasan ilmu hadis, sanad itu kita kenal dengan istilah jalan yang menyampaikan kita pada matan hadis. Jadi sanad itulah yang kemudian membawa berita teks-teks hadis tersebut sampai kepada orang yang terakhir menerima hadis tersebut dan membukukan hadis itu. Jadi sanad itulah yang kemudian isinya nanti adalah rentetan para perawi yang menceritakan hadis. Jadi sanad itu minimal ya mungkin bisa 4 atau bahkan mungkin bisa 3 kalau sanadnya agak pendek ya, selain daripada Nabi itu sendiri. Jadi dari sahabat, kemudian ada tabi'in, terus ada tabi'in ya. Jadi kalau biasanya Imam Malik itu kan jarak antara sahabat cuma 1 orang, jadi biasanya sanadnya itu biasanya cuma 3 atau 4 dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal yang pertama yang harus dibuktikan itu adalah sanadnya. Jadi contoh dalam hadis tadi, kalau kita kembalikan dalam hadis tadi, sanad itu yang mana? Jadi sanad adalah yang teks yang bertuliskan teks putih ini. Jadi semua yang teks putih ini namanya sanad. Jadi mulai daripada haddatsana sampai sallallahu alaihi wasallam ini adalah teks sanadnya. Hanya saja secara eksplisit sanad itu yang dimaksud adalah gabungan daripada periwayat hadis, yang tentu saja di sini adalah nama-nama orang ini. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Abu Awana, ada juga Abi Hasim, Abi Saleh, dan Abi Hurairah serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja tanpa mengecualikan yang punya kitabnya yakni Muslim itu sendiri, Imam Muslim. Jadi gabungan semua nama-nama ini, nama-nama periwayat ini kita kenali dengan istilah sanad. Dan inilah yang kemudian harus pertama kali kita buktikan. Ketika kita mengklaim sebuah teks bahwa ini adalah hadis, maka harus dibuktikan sanadnya. Karena ketika teks yang diklaim sebuah hadis lalu kemudian tidak bisa dibuktikan sanadnya, maka klaim kita kemudian ditolak dan tidak bisa dikatakan bahwa hal tersebut adalah, belum bisa dibuktikan bahwa hal tersebut adalah hadis karena tidak punya sanad. Maka sanad dalam hal ini kedudukannya sangat penting. Maka dikatakan oleh para ulama itu al-isnadu minad din, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Jadi sanad itu adalah bagian dari agama, karena andai kan tidak ada sanad maka semua orang bisa mengatakan apapun yang dia inginkan, semua orang bisa mengklaim
ketika mengatakan sesuatu dia akan mengatakan hadis, tapi ketika dimintai sanadnya dan mereka tidak bisa membuktikan, maka disinilah kemudian peran sanad itu untuk membuktikan bahwa teks yang kita klaim sebagai sebuah hadis betul bisa dibuktikan sebagai sebuah hadis. Oke, unsur yang kedua adalah tentu matan ya, matan. Jadi ada sanad, ada matan. Matan itu sendiri apa? Ya, secara bahasa matan itu adalah punggung jalan atau jalan itu sendirilah. Tapi dalam hal ini karena kita belajar ilmu hadis, maka matan itu adalah materi atau isi berita yang dibawa oleh periwayat itu. Isi berita yang berupa tentu saja perkataan atau perbuatan Nabi atau bahkan takrir Nabi. Jadi inti daripada hadis itu ya matannya itu, isi itu. Tapi kemudian matan ini untuk dibuktikan sebagai sebuah hadis maka tentu saja harus ditunjukkan sanatnya, karena sanat inilah yang kemudian membawa matan atau isi berita daripada hadis tersebut, entah itu berupa perkataan Nabi atau bahkan perbuatan Nabi atau bahkan takrir Nabi. Jadi sanat itulah yang kemudian unsur yang membuktikan bahwa matan yang dibawa itu adalah betul-betul hadis daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua unsur, ada unsur sanad, ada unsur matan. Jadi kalau dikembalikan pada teks hadis tadi, jadi matan itu adalah ya ini, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi ini adalah matan hadis, sedangkan yang putih ini adalah sanadnya. Jadi ini sanad, ini matan. Jadi ketika ini sudah berkumpul antara sanad dan matan, barulah kemudian hadis itu sempurna untuk dikatakan sebagai sebuah hadis, dalam artian bisa dibuktikan paling tidak pembuktian pertama bahwa teks hadis tersebut bisa kita klaim sebagai sebuah hadis. Oke, hanya saja yang perlu kita ketahui juga, sanad itu walaupun tadi unsurnya sudah terpenuhi sebagai sebuah hadis, sanad itu kalau dipreteli maka bisa dibagi dua. Sanad secara satu persatu dari periwayat itu maka dikatakan sebagai rawi. Rawi itu apa? Orang yang menceritakan matan hadis. Jadi satu persatu tadi dikatakan sebagai orang yang menceritakan hadis atau dikenal sebagai istilah rawi. Sedangkan mukharrij ada juga. Jadi unsur sanad itu ada mukharrij, ada rawi. Sedangkan mukharrij adalah orang yang telah menukil atau mencatatkan hadis pada kitabnya. Seperti yang kita kenal biasa, mungkin Imam Al-Bukhari ada kitabnya namanya Sahih Bukhari. Ada juga Imam Muslim, ya. Kita kenal kitabnya itu Sahih Muslim, atau Ahmad bin Hambal. Kita kenal kitabnya dengan istilah atau dengan nama Musnad Ahmad bin Hambal. Jadi kalau kita kembalikan tadi pada teks hadis, maka Muhammad bin Ubaid kita kenal sebagai rawi atau perawi riwayat. Abu Awana ini juga kita kenal sebagai rawi. Abi Hasin ini juga kita kenal sebagai rawi. Abi Saleh juga rawi. Abi Hurairah juga rawi. Tak terkecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah sumber hadisnya. Maka satu persatu dari nama-nama orang ini ketika dipisah, maka kita kenal dengan istilah rawi. Tapi ketika semua rawi ini digabungkan jadi satu, maka itulah yang kita sebut sebagai istilah sanad. Sedangkan mukharrij itu sendiri adalah tertuju pada Muslim ini, karena Muslim inilah yang kemudian mengkaji dan menggali dari sumbernya tentang hadis ini, tentang hadis man kadzdzaba alayya, lalu kemudian digali dari Muhammad, dari Abu Awana dan Abi Husain sampai kepada Rasulullah, dan dialah yang kemudian memasukkan hadis ini dalam kitabnya dan dicatat. Maka dia dikategorikan tidak hanya sebagai seorang rawi, tapi juga sebagai seorang mukharrij, yakni orang yang mencantumkan atau orang yang menukilkan hadis tersebut ke dalam sebuah kitab yang ditulisnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.